Saham baru dibuka lagi hari Selasa. Sekarang saya akan bahas IHSG dulu. Bagaimana sewaktu tanggal 29 Mei kemarin ditutup. Seperti Anda lihat, ini IHSG udah tembus resisten 4.700. Terus dia berhasil bertahan di atas 4.700. Sekarang IHSG masih ada kemungkinan untuk naik ke 5.000. Ya karena resisten 4.700 sudah ditembus. Berarti di sekarang dia bisa ke 5.000. Yang paling penting tuh support di 4.500. Jangan sampai ketembus nih support 4.500. Soalnya kalau dia turun ke bawah 4.500 itu bahaya. Itu dia bisa turun ke 4.000. Kalau misalkan dia turun ke bawah 4.500. Nah, yang penting sekarang dia udah berhasil bertahan di atas 4.700. Semoga IHSG bisa ke 5.000 lagi. Dia juga di 5.040 nih ada gap nih. Ini ada gap IHSG. Di 5.040. Begitu buat IHSG. Sekarang saya akan bahas Bank BRI. Sudah saya katakan, kalau asing beli BBRI, maka BBRI akan naik. Tuh terbukti. Dari tanggal 19 Mei sampai sekarang, si asing terus-terusan net buy BBRI. Dan terbuktilah BBRI semakin naik sampai sekarang. Sekarang BBRI sudah menembus resisten 2750. Sekarang angka 2750 ini menjadi support. Harusnya BBRI bakal bisa naik ke 3200. Dia ada resisten di 3200. Ya selama dia bisa bertahan di atas 2750 nih, support 2750, maka BBRI bisa naik ke 3200. Saya lihat sih BBRI masih sangat mungkin buat naik ke 3200. Sekarang saya bahas Telkom. Telkom ini lagi turun. Ya setidaknya tanggal 29 Mei kemarin, dia berhasil mantul di supportnya. Ini dia ada support di 3050-an nih, yang support garis merah ini. Nah dia berhasil mantul. Yang dua garis ungu ini adalah channel downtrend dia. Channel downtrend Telkom yang sudah terbentuk dari Agustus 2019. Ini Telkom ada resisten di 3250. Seharusnya dia masih bisa naik ke 3250. Naik sekitar 3% lah ke 3250 buat menguji resisten di sini. Ya seandainya Telkom tembus ke atas 3250, maka dia bisa lanjut ke 3500. Ya karena angka 3250 ini adalah resisten garis downtrend dia. Kalau 3250 bisa ditembus, maka dia bisa naik ke 3500. Begitu buat Telkom. Sekarang saya bahas saham Unilever. Unilever ini udah agak gawat. Soalnya kenapa? Soalnya dia udah tembus support 8.000. Ini seharusnya Unilever bakal ke 7.500. Dia ada support di sini. Ya jangan sampai dia tembus 7.500, soalnya bahaya. Kalau dia tembus 7.500 maka dia bisa ke 7.000. Ya jadi kalau Anda mau aman buat saham Unilever, ya tungguin aja. Tungguin apakah dia bisa mantul di support 7.500. Seandainya si Unilever turun ke 7.500, habis itu dia mantul. Nah itu Anda boleh coba beli, soalnya dia bisa aja mantul ke 8.000 lagi. Kan lumayan untungnya tuh. Kalau misalkan dia di 7.500, begitu buat Unilever, sekarang dia udah agak bahaya, dia udah tembus support 8.000. Sekarang saya bahas saham ICBP. Ini ICBP sewaktu bulan Juni ini udah resmi tembus channel uptrend dia yang terbentuk dari tahun 2008. Nih, yang dua garis ungu ini adalah channel uptrend yang udah terbentuk dari tahun 2008. Nah, bulan Mei ini ICBP udah hancur, udah tembus ke bawah ini. Ini saya perkirakan berarti ICBP bakal sideways. Bakal sideways di area 7.500 sampai 9.000. Secara teknikal harian ICBP ada gap di 8.700. Di 8.700. Terus kemarin dia mantul. Dia mantul di 8.000. Begitu dia tembus 8.000, dia langsung mantul lagi, ditutup di atas 8.000. Ini berarti dia bisa sideways di area ini. Ya seandainya si ICBP ke 8.000, ya coba aja Anda beli. Siapa tahu dia mantul ke 8.700 lagi. Ini saya rasa dia bakal sideways di area ini, sideways zigzag. Soalnya si ICBP ini memang dari dulu begitu. Nih Anda lihat nih, pas bulan Maret 2019, dia hancur nih. Sampai kayak bener-bener ALB, habis itu dia sideways. Dia sideways cukup lama. Sebelum akhirnya naik lagi. Secara fundamental ICBP masih saham yang sangat bagus. Soalnya kenapa? Soalnya IPS dia selalu meningkat setiap tahunnya. Lihat aja dari tahun ke tahun. Apakah IPS ICBP pernah turun? Jawabannya enggak. IPS ICBP selalu naik dari tahun ke tahun. Dividen per share juga selalu naik. Nah, sekarang saya bahas lagi saham Bank Mandiri. Bagaimana saham Bank Mandiri? Sekarang si Bank Mandiri udah tembus resisten 4.350-an. Ini 4.350 adalah resisten gap yang terjadi pada tanggal 23 Maret.
Sekarang dia bisa naik lagi. Kalau udah tembus segini, bisa ke 4.800. Selanjutnya, si Bank Mandiri bisa naik lagi ke 4.800. Selama dia masih bertahan di atas support 4.300, maka Bank Mandiri masih bisa ke 4.800. Begitu buat Bank Mandiri, saya lihat arahnya dia masih uptrend. Masih bisa ke 4.800. Bagaimana dengan Bank BNI? Ini Bank BNI berhasil bertahan di atas supportnya di 3.600. Selanjutnya dia akan menguji resisten di 3.900. Seandainya dia bisa tembus 3.900, maka dia bisa ke 4.200. Saya lihat si BNI ini masih bisa naik ke 4.200. Soalnya sekarang kan sentimen kan lagi pada positif kan. Seperti si mall mau dibuka pas awal Juni, ya berarti sentimen ekonominya semakin positif. Harusnya Bank BNI masih bisa naik ke 4.200. Begitu buat Bank BNI. Nah, yang terakhir, bagaimana Bank BCA? Ini Bank BCA turun gara-gara dia gagal menembus resisten 27.000. Sekarang dia supportnya ada di 25.000. Saya rasa sih BCA masih bisa naik juga. Soalnya kan si asing kan juga baru beli tinggi nih pas tanggal 28 Mei. Terus dia ini juga baru turun setengah candle. Seandainya dia tembus resisten 27.000, maka dia bisa ke 29.000. Yang penting dia enggak boleh tembus support 25.000 lagi. Soalnya bahaya kalau misalkan dia tembus support 25.000, maka BCA bisa turun ke 23.500 lagi. Ya menurut saya ya paling BCA bakal sideways dulu di area ini, sideways turun naik. Ya semoga BCA bisa tembus resisten 27.000. Soalnya kalau misalkan si BCA naik, si IHSG juga naik. Begitu buat BBCA. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga follow Instagram saya. Soalnya saya sering sekali berbagi ilmu saham di sini. Saya paling aktif di Instagram. Soalnya di Instagram kan lebih gampang memberikan rekomendasi saham. Hanya dengan gambar saya bisa memberikan rekomendasi saham. Sekarang ini saya sarankan buat beli saham PTBA. Soalnya kenapa? Si PTBA itu bentar lagi mau bagi dividen. Itu dia mau bagi dividen, saya perkirakan tanggal 15 Juni. Ya jadi, mumpung sekarang dia harganya lagi jatuh, dia masih ada kemungkinan buat naik lagi. Sekarang kan si PTBA kan habis ALB nih, sewaktu tanggal 29 Mei kemarin. Nah, ini mungkin dia bisa ke 1.800. Kalau misalkan dia ke 1.800, ya beli aja. Soalnya dia bakal bagi dividen. Itu dividennya seminimalnya tuh 250 per share. Itu bisa 10% yield dividen lebih. Seandainya dia menjelang pembagian dividen dia naik, dia bisa naik ke 2000-an. Lumayan tuh, bisa untung 15%. Saya sarankan sih beli PTBA kalau misalkan dia turun ke 1.800. Begitu intinya. Jangan lupa juga follow Telegram saya di Diary Kapten Saham 707. Saya sering berbagi analisa teknikal saya di sini. Serta terakhir saya ingin memberitahukan, jika Anda mau melihat semua ilmu saham saya yang saya pelajari selama 4 tahun di saham, semuanya ada di website traktir Kapten Saham 707 ini. Semuanya ada di sini. Anda cukup traktir. Satu pop mie senilai 4.999 sebulan buat melihat ini semua. Buat mendapatkan rekomendasi saham saya, serta melihat portofolio reksadana saya, serta semua ilmu saham saya selama 4 tahun di saham. Semuanya saya tulis dan update di website traktir ini. Segitu aja videonya. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.